Hai guys, balik lagi sama gua Kisur di Kisur Fitness Journey. Dan hari ini kita sudah memasuki minggu ke 54 ya. Jadi minggu ini gua ini nih. Apa maksudnya tuh? Jadi minggu ini gua telat banget latihannya guys. Gua baru sempat latihan ini di hari Kamis ya. Jadi nanti ini dari hari Kamis sampai hari weekend padat banget latihannya. Gak ada rest sama sekali. Karena gue kan rest udah lama ini, udah 3 hari ya, dari Senin, Selasa sampai Rebo. Jadi mau nggak mau Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu harus digas latihan guys. Dan sekarang ini gue latihannya gak bakal pakai batu konblok lagi ya, mungkin bakal pakai, tapi nggak semuanya pakai batu konblok guys. Karena gue udah punya ini nih, udah ada dumbbell lumayan. Jadi ini sebenarnya dumbbellnya gue bikin buat skripsi gue guys. Kan skripsi gue tentang alat daur ulang untuk kebugaran. Nah jadi gue bikin dumbbell. Tapi karena belum gue pakai buat penelitian ya, gue pakai buat latihan aja dulu kan. Dan ini beratnya lumayan ini guys. Ini beratnya 3 kiloan, 3,2 apa 3,5 kilo gitu. Lumayan dah ya, lumayan enteng. Mungkin kalau misalnya gue pakai dumbbell yang ini nih, bakal gue tambahin repetisinya yang biasanya 15 jadi 20. Tapi kalau lateral raise kayaknya 15 repetisi aja deh. Soalnya lateral raise itu gue gak bisa berat-berat ya. Karena lateral raise gue masih kecil angkatan bebannya. Yang kemarin aja cuma pakai 1 konblok doang. 1 konblok kan sekitar 1 kiloan guys. Kalau ini 3 kilo, udah beda lagi. Dan seperti biasa sebelum workout malam, kita bakal makan dulu guys. Makannya langsung sebaskom. Biasa dapat basian keluarga gua nih di sini. Jadi langsung banyak banget makannya. Oke guys, segitu dulu. Nanti kita lanjut ke workoutnya ya. See you. So guys, seperti biasa gerakan pertama kita ada pike push up nih, 12 repetisi dikali 4 set. Nah, buat pike push up di sesi kali ini, gua ada improvisasi nih guys nih. Bukan improvisasi sih, tapi lebih ke improvement gitu. Jadi bisa kalian lihat sendiri, ini posisi tangan gua itu lebih diagonal ke arah luar ya guys ya. Karena dengan begini tuh bikin kontraksi ototnya itu lebih kena ke otot bahu. Kan secara istilah ya, gerakan pike push up ini tuh mirip gerakan sama overhead press guys. Jadi overhead press itu juga kenanya ke otot bahu depan, jadi pas banget nih. Nah untuk next ini kita ada gerakan lateral raise pakai dumbbell baru nih guys nih. Masih agak-agak kagok sih, karena ini yang bikin gua agak kagok itu sama lebar dari dumbbell gua yang bikin nih. Dumbbell yang gua bikin itu lebar banget guys. Jadi pas waktu ngangkat ke atas itu takutnya kayak kepentok-pentok gitulah ya. Pas waktu turun juga kayak kagok gitu. Jadi masih kelebaran ya posisinya, harusnya bisa lebih ke depan lagi tangannya guys. Nggak terlalu menyamping gini. Bisa diimprove lagi lah di nextnya. Dan selanjutnya guys, kita ada gerakan face pull. Tapi ini setupnya gue kayak agak kurang yakin ya di gerakan ini. Soalnya kalau misalnya bisa kalian lihat sendiri nih guys, nih gue kayak terlalu bouncing ya, gerakannya terlalu memantul. Jadi ini rasanya tuh kayak yang kerja itu otot bicep guys, bukan otot bahu belakang. Karena ini tuh kayak narik ke atas kan. Tapi ini nggak kena kontraksi ke otot bahu belakang guys. Jadi yang capek duluan ini bicepnya karena narik ke atas gitu kan. Kayaknya sih nggak bakal pakai gerakan ini lagi gua. Kalau misalnya gerakan ini kayaknya pakai batu konblok aja deh. Kalau ini kayaknya kurang guys, nggak cocok. Nah di gerakan ini juga nih kayaknya kurang cocok guys sama dumbbell yang gua buat ini. Kayak posisi gripnya itu gua naruhnya kelebaran gitu, nggak pas.
Jadi ini juga nggak terlalu ngefek sih ke bagian bahu samping gitu. Lebih capek di bagian bicep juga karena ini kan gerakannya gerakan yang menarik ya. Jadi pas waktu narik itu bicepnya udah capek duluan guys. Gua kayaknya nggak bakal pakai gerakan ini lagi deh. Karena ini tuh lebih cocok pakai batu konblok guys. Karena kalau batu konblok itu istilahnya bebannya selalu stabil, nggak goyang-goyang. Kayak ibarat kita pakai mesin kabel aja gitu guys. Kalau kabel yang kayak di gym-gym gitu kan enak ya, bebannya stabil, nggak goyang kemana-mana. Kalau misalnya pakai dumbbell kayak gini tuh goyang-goyang terus guys, nggak enak pokoknya deh. Nah, karena di gerakan face pull itu setupnya nggak enak dan nggak ada kontraksi sama sekali ke otot bahu belakang nih guys ya. Jadi gua tuh mencoba untuk inisiatif lah ya cari gerakan lainnya dan gua ketemu gerakan ini. Ini namanya rear delt row guys. Jadi ini kalau misalnya di gym itu ibaratnya kita lagi pakai mesin pec deck. Tahu kan mesin pec deck yang buat ngelatih otot dada sama otot bahu belakang itu. Jadi ini sama nih dan alhamdulillahnya ya kontraksinya dapat banget guys ke otot bahu belakang. Gara-gara tadi terlalu serius nonton TV jadinya kelupaan buat koreksi gerakan hari ini guys. Jadi hari ini tadi pas waktu pike push up gripnya gua ganti sedikit guys. Jadi lebih agak ngarah keluar gitu. Jadi posisinya begini. Pas waktu ngedorong begini. Jadi nggak begini lagi. Karena kalau misalnya begini enak guys posisinya. Jadi otot yang kontraksi lebih kena ke bagian bahu depan. Posisinya enak banget itu. Gak ngilu, gak sakit sama sekali, gak ada bunyi klak kluk gimana gitu. Pokoknya pas banget lah. Terus tadi pas waktu lateral raise, sesuai dugaan gue belum kuat buat ngambil high reps walaupun bebannya masih kecil ya, cuma 3 kilo. Ternyata gue bisa ngukur kemampuan gue sendiri guys. Terus tadi pas waktu upright row gripnya agak kurang enak ya, kadang kelebaran, kadang terlalu rapet juga tadi. Terus tadi pas waktu face pull juga tuh nariknya kayak lebih kena ke bicepnya guys, bukan lebih kena ke deltoid belakang kalau atau enggak lebih kena ke ini guys, ke bahu belakang gitu ya, malah lebih pegalnya di bicepnya. Jadi tadi makanya itu gua tambahin di akhir gerakan itu gua tambahin rear delt fly guys, atau bisa dibilang juga rear delt row. Jadi itu kita kalau misalnya di gym ibaratnya pakai mesin pec deck lah yang buat ngelatih bahu belakang tuh. Pas waktu dicoba langsung gua coba kan 20 repetisi langsung panas. Ternyata efektif juga guys. Mungkin gua bakal beralih ke sini aja sih, gerakan buat otot bahunya, terutama otot bahu belakang guys. Efektif banget kayaknya nih. Oke, kita lanjut ke hari besokannya ya guys. Tetap stay tune, jangan kemana-mana. So guys, ini udah hari Jumat dan gue mau latihan leg day nih, sore-sore gitu ya. Tapi gue leg day-nya nggak bakal pakai dumbbell yang 3 kilo itu, karena itu bebannya keentengan ya. Justru lebih berat pakai batu konblok guys. Kalau misalnya pakai konblok ada kali 12 kiloan lah ya, lebih-lebih kayaknya. Kalau misalnya pakai yang keentengan kayaknya bakal kurang efektif gitu. Soalnya kan gue kalau misalnya leg day itu belum bisa main lebih dari 15 repetisi ya. Main 15 repetisi aja kayaknya udah ngap-ngapan banget gitu. Dan makan siang hari ini nih gue ada sayur bayam guys. Sayur bayam, nasi, sama dadar jagung dan tempe goreng. Harus ada karbonya nih di leg day biar bisa ada energi gitu. Oke, kita see you
di workout ya. Langsung ke workoutnya guys. So guys, di sesi leg day gue nggak pakai dumbbell karena bebannya terlalu enteng ya. Jadi nggak apa-apa lah kita pakai beban batu konblok aja, walaupun setupnya agak ribet kayak gini nih. Tapi lumayan banget guys buat otot kaki gua nih, karena otot kaki itu perlu beban yang lumayan ya guys ya, nggak bisa keentengan gitu. Kalau misalnya kita main leg day pakai beban yang enteng, menurut gua itu sih kayak mirip high intensity interval training guys, atau bisa juga buat kayak crossfit atau lain sebagainya. Jadi gua tuh nyarinya ini time under tension ya kalau misalnya di sesi leg day itu guys. Makanya butuh beban yang pas gitu. Dan menurut gua beban yang pas itu kayak gini nih, pakai batu konblok. Ada sekitar 10 kilo lebih lah ya bebannya pakai ini. Oke guys, next kita ada gerakan RDL. Seperti biasa kita pakai tatakan biar aman dan tetap nyaman ya guys ya. Jadi di gerakan ini bisa kalian lihat sendiri nih, kaki gua kayak kelihatannya itu lurus banget ya, padahal ini udah gua tekuk sedikit. Tapi nggak apa-apa, nekuk dengkulnya nggak terlalu banyak karena gua tuh pengen kontraksinya ke otot hamstring dan glutes guys. Ini sebenarnya nekuk dikit sih, tapi karena celana gua nih ya yang nutupin sampai dengkul itu, jadi kurang kelihatan guys. Sorry aja ya. So next kita ada gerakan sumo squat, rapi-rapi dulu biar kenceng, biar nggak lepas konbloknya pas waktu kita main ya guys ya. Ini buat sumo squat sih setupnya udah lumayan bagus guys. Kayak gua tuh udah yakin sama setupnya, lebarnya pas, terus posisi badan gua juga nggak terlalu paralel sama kaki, agak ke belakang, posisi pantat gua juga. Tapi yang jadi permasalahan di gerakan sumo squat ini adalah itu guys, pinggang gue selalu goyang pas waktu naiknya. Jadi pas waktu udah turun nih, pas waktu naik itu kayak goyang gitu ke depan sama ke belakang. Ini nih yang harus diimprove nih guys, yang harus dibenerin movementnya nih. Itulah PR sumo squat gue guys. Tapi di sini udah lumayan agak smooth ya, nggak terlalu parah sih. Dan buat penutup guys, kita ada frog sit raise. Ini salah satu gerakan betis yang paling berat menurut gua. Karena ini tuh harus jaga keseimbangan, harus dapet posisi yang bagus juga setupnya guys. Kalau misalnya nggak bagus, yang ada badan gua itu guys malah roll depan nantinya. Dan ini juga lumayan berat ya ngelakuinnya guys. Apalagi pas waktu nahan, pas waktu pause di atas tuh. Berat banget. Rasanya pedes di betis guys. So guys, jadi tadi gue mulainya gak mulai pakai deadlift ya, karena gue workoutnya itu sorean guys. Bisa dibilang juga kemalaman sih. Jadi gue tadi mulainya itu sekitar jam 5-an ya. Karena gue maunya cepet-cepet gitu. Kalau misalnya ngambil gerakan yang kebanyakan, nanti yang ada gue kelewat sama salat maghrib gitu. Jadi langsung gue skip aja deadlift. Dan langsung mulai pakai squat, goblet squat tadi ya. Jadi tadi pas waktu goblet squat itu udah langsung pakai tempo reps. Tempo, terus pas waktu naiknya eksplosif. Jadi langsung keringetan. Keringetannya beda sama workout bagian otot lain guys. Langsung ngocor keringetnya. Baru set pertama itu udah berasa berat banget. Emang ya the power of leg day kayak gitu guys. Terus tadi juga di gerakan RDLs ya, kalian mungkin lihatnya kayak gua ngelakuin SLDL alias
apa tuh SLDL singkatannya? Eh, straight leg deadlift ya. Kelihatannya kayak kaki gua tuh lurus doang gitu. Padahal kan karena gua pakai celana yang panjangnya sampai lutut, jadi nggak kelihatan pas waktu hip hinge-nya guys. Padahal gua tuh hip hinge-nya udah maksimal banget. Tapi gara-gara pakai celana yang sepanjang lutut jadi nggak kelihatan deh. Oke, untuk makan malam hari ini guys. Hari ini gua makan basian lagi seperti biasanya. Basian gua sayur bayam di bawah. Dia mendem sayur bayamnya. Cuma sisa sendok guys. Jadi langsung gua tambahin pakai telur ceplok, pakai saus nih. Sama ada juga dadar jagung guys. Oke, mungkin segini dulu, kita lanjut ke hari selanjutnya ya. Stay tune. Oke guys, hari ini udah hari Sabtu ya. Jadi hari ini hari chest day ini. Waktunya latihan chest kayak biasa. Gua pasti mulai chest day dengan regular push up. Habis itu knuckle push up ya. Dan kalau misalnya nanti kan biasanya ada decline push up ya guys. Jadi decline push upnya nggak gua pakai nanti. Gua nanti pakai dumbbell yang gua bikin tuh. Gua ganti pakai apa namanya? Incline press. Pakai kursi nanti. Jadi mungkin nanti incline pressnya bakal banyak repetisinya guys. Mungkin sekitar 20 atau lebih ya. Jadi biar impactnya optimal ke bagian clavicular head sini guys. So segitu dulu. Sebelum itu gue mau kasih tahu makan malam gue hari ini. Kebetulan nih kita latihannya malam ya guys. Ini ada nasi, sayur daun singkong sama tahu. Biar nanti workoutnya bisa berenergi guys. Sama gak lupa juga ada kerupuk kita guys. Biar ada krenyes-krenyesnya. Oke, kita lanjut ke workout ya. Stay tune. So guys, gerakan pertama seperti biasa di regular push up kita mulai guys. Tapi ini kayaknya gerakannya agak ancur-ancuran nih, setupnya juga no. Lihat sendiri pantat gua naik turun. Ini tuh karena gua warm upnya terlalu buru-buru guys. Dan gak kena semua bagian otot dada gua, jadinya begitu nih. Setup aja ngaco, apalagi form gerakannya ya. Pantes saja nih. Inilah hasilnya dari warm up ngaco guys. Nah terus kita lanjut juga ke knuckle push up nih. Udah agak nggak yakin sih begitu mau ngelakuinnya, bisa kalian lihat pas waktu di setup tadi. Agak ragu gitu, tapi untungnya nih ya pas turun itu lebar gripnya dapat guys. Masih masuk buat knuckle push up, nggak terlalu ke dalam gripnya ya. Untungnya smooth nih, alhamdulillah. Oke guys, kita masuk ke gerakan baru. Ini namanya incline press. Buat setupnya udah lumayan bagus ya, tapi yang jadi masalah itu kaki gue suka maju mundur guys, suka nggak konsisten kakinya nih. Tapi untuk sudutnya pas waktu gue miring incline itu dapat sih, dapat bagian kontraksi ke bagian clavicular head gitu guys. Dan untuk eksekusi gerakannya nih ya kurang maksimal gitu, harusnya gue press bisa lebih jauh lagi. Tapi gue cuman press kurang seperempat lagi nih. Kurang seperempat aja bisa full range of motion guys. Nah dan setelah itu kita lanjut ke incline push up nih. Sebenarnya dari incline press tadi udah kecapean banget nih otot dada gue. Tapi tetap gue paksain guys. Karena buat ngelatih otot dada bagian bawah nih incline push up. Udah lumayan kecapean nih kelihatan ya dari form gerakan gue. Sampai ngambil istirahat dulu buat stretching lagi. Buat warming up karena berasanya tuh udah pegel banget gitu di bagian dadanya. Apalagi dada bagian tengah sama atas gitu guys. Baru aja selesai nyelesain gerakan incline push up guys. Udah pasrah banget ini. Capeknya nggak terkira.
Mungkin gara-gara tadi gue istirahatnya setelah incline press itu terlalu lama guys. Jadi pas waktu lanjut ke incline push up jadinya begitu. Gerakannya cuma dapat setengah reps doang kayaknya ya. Terus tadi juga di gerakan regular push up tuh kacau banget. Gue mulanya itu langsung dimulai guys, padahal warm upnya baru sebentar gitu, belum panas-panas banget badannya. Harusnya pemanasannya dibenerin lagi sih biar lebih maksimal gerakannya ya guys ya. Dari push upnya cuman turunnya sih lumayan bener ya, tapi turunnya nggak pakai tempo guys, jadinya temponya ancur-ancuran gitu. Terus napasnya juga nggak teratur jadinya. Masih narik napas ini, baru selesai incline push up tadi. Terus tadi juga pas waktu gua ngelakuin incline press itu ternyata gua ngelakuin 20 repetisi, pedas juga ternyata ya. Lebih pedas daripada decline push up. Kayaknya gue lebih suka sama gerakan ini sih guys, lebih efektif juga kayaknya. Oke, kita selesai di sini aja. Kita lanjut ke hari Minggu ya guys, back day. Udah hari Minggu nih guys, jadi kalian mungkin udah lihat pas waktu di minggu kemarin itu gue nggak pakai karet ban sama sekali. Ya mungkin di hari ini gue bakal pakai karet ban buat warming up aja kali ya. Soalnya pas waktu kemarin tuh gue nggak warming upnya kurang guys, jadinya pegel banget di bagian tulang punggung. Kok tulang? Maksudnya di otot punggung guys, terutama di otot upper back ya, sama di latissimus dorsi atau otot sayap gitu. Jadi mungkin bakal gua maksimalin warming up pakai karet ban guys. Tapi nanti warming upnya nggak bakal gua masukin ke video karena nggak cukup memorinya. Maklum lah ya, masih HP kentang. Oke, jadi gua latihannya hari ini malam guys. Jadi kita makan malam dulu. Ini adalah sayur daun singkong yang kemarin guys, masih nyisa. Jadi aku dapet sisaan. Terus ada nasi juga sama telur mata sapi dikasih saus biar nggak seret. Oke, nanti kita lanjut pas waktu workoutnya guys. Stay tune. So guys, akhirnya kita balik lagi sama pull up bar kita yang baru ini. Dan buat di sesi kali ini sebenarnya gua tuh udah agak was-was ya di gerakan pertama ini, karena baru mulai beberapa repetisi aja gitu udah itu guys, udah berasanya kok agak miring ini. Ternyata kanan sama kiri tuh tingginya agak beda guys. Jadi gua bakal benerin lagi nih setelah ini. Gua setup lagi, setup ulang lagi nih. Dan ini lanjut lagi ke gerakan leg assisted chin up. Ini walaupun harusnya kontraksi ke bagian bicep dan otot sayap, tapi ini kelihatannya nih ya, gua tuh kayak lebih ngedorong pakai kaki gua guys. Kaki gua ngambil porsi yang lebih banyak dari seharusnya. Jadi ini bukan leg assisted lagi, tapi jadinya kayak squat gitu guys. Nah lanjut lagi nih ke inverted row. Nah di inverted row ini gua ambil grip agak dekat ke badan ya, nggak terlalu jauh banget. Karena kalau misalnya jauh-jauh nanti kayak sakit di persendian bahu guys. Jadi gua ambil yang agak dekat sama badan aja. Dan ini juga lebih nyaman sih dan lebih kena ke bagian otot upper back guys. Dan untuk selanjutnya nih ada gerakan baru lagi. Nah gerakan selanjutnya ini adalah underhand inverted row. Ini kita otot utama yang bekerja itu sebenarnya lebih ke otot bicep guys, tapi kena juga ini ke otot sayap. Ini gua pakai tempo sedikit nih. Pas waktu turun itu sekitar 3 detik biar maksimal kontraksinya ke otot bicep, biar bicep gua juga lebih gede guys. Jadi tadi pas waktu pertama mulai sebenarnya udah was-was juga guys, baru berapa repetisi gitu pull up udah berasa ada yang aneh. Ternyata itu guys, tinggi barnya nggak sama gitu, beda-beda tipis lah.
Tapi gue habis itu langsung was-was gitu ya, takut jatuh kalau nggak kenapa-kenapa gitu kan. Makanya gue agak hati-hati ngelakuinnya guys. Jadi tadi akibatnya gitu, bantuan dorongan dari bawah lebih gede daripada tarikan dari atas guys. Jadi yang lebih berperan di sini hari ini tuh sebenarnya kaki sama dorongan dari perut gua guys, napas perut gitu ya. Jadi kurang lah intinya kurang dinarik bagian punggungnya sini ya, terutama upper back ya. Jadi ada kesalahan hari ini guys. Terus tadi juga pas waktu di bagian underhand inverted row, gue itu nambah gerakan itu karena mau itu guys, mau sedikit fokusin juga di bagian bicep, sama buat lebih kontraksi di bagian latissimus dorsi atau tulang sayap guys. Maksudnya salah ya, otot sayap maksud gue. Dan cuman 4 itu aja ternyata lumayan capek juga guys, karena gue ngelakuinnya agak hati-hati, jadi makan banyak tenaga juga. Dan jadinya gue lapar deh. Karena gue lapar langsung aja setelah selesai gue masak ini nih, mie instan. Langsung 3 bungkus guys, gila. Oke, segini dulu kali ya vlog minggu ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. See you on next video guys.